Teruntuk kalian yang sering banget buat postingan, komentar, ataupun chat. Bang, rekomen anime yang bagus bang. Bang, rekomen anime yang MC-nya mirip Vladimir Putin bang. Bang, rekomen anime yang banyak haremnya bang. Dan masih banyak lagi bang rekomen lainnya. Dan oleh sebab itu, maka pembuatan playlist rekomendasi anime harus dilaksanakan dengan pemilihan yang seketat-ketatnya dan pertimbangan yang sematang-matangnya. Indonesia, 4 September 2022. Atas nama Nontonisme Indonesia. Minasan konnichiwa, apa kabar semua? Gimana? Udah pada nonton anime isekai yang adegan gelutnya potong tempel plus ngumpulin harem belum? Kalau sudah bosan nonton anime baru-baru ini dan sedang mencari rekomendasi anime action yang keren, maka kalian datang ke tempat yang tepat. Sebagai catatan, beberapa anime di list ini mungkin tidak memiliki alur cerita yang berat dan mempunyai banyak kekurangan dari sisi story-nya. Well, semua itu karena secara pribadi, penilaian di list ini 70% diambil dari adegan actionnya. Dengan kata lain, jikapun anime di list ini ada yang mempunyai alur cerita bagus, hal itu aku anggap sebagai bonus dan pemanis mata. Karena kembali lagi, list ini mengutamakan tentang actionnya, bukan story animenya. Kalau kalian ingin list anime berstoryline terbaik yang ceritanya muter-muter gitu, akan aku buatkan list tersendiri. Oke, tanpa banyak basa-basi bau daki lagi, langsung saja kita hitung mundur list ini. Dan inilah rekomendasi anime action terbaik yang harus kalian tonton, versi Nontonisme. Nomor 8, Cabaneri of the Iron Fortress. Aku tahu banyak dari kalian yang tidak tahu tentang anime ini dan sebagian lainnya mungkin tak setuju kalau aku masukkan anime ini ke dalam list. Karena ada banyak hal yang membuat anime ini nampak mempunyai banyak kekurangan seperti premisnya yang kurang jelas, setting waktu era samurai tapi kok teknologinya sudah canggih banget, dan juga kenapa di era samurai ada anak pang. Well, kalau kalian tipe penonton yang suka sekali mengkritisi sebuah film, aku lebih merekomendasikan anime lain di list ini ketimbang Cabaneri of the Iron Fortress. But kalau tujuan kalian datang ke sini adalah untuk mencari anime yang scene gelutnya tanpa kebanyakan ceramah, maka Cabaneri of the Iron Fortress ini adalah pilihan yang tepat untuk kalian tonton. Mulai dari percikan senjata api, efek visual yang menakjubkan, koreografi fighting yang sangat bagus dan tidak repetitif, karakter desain yang keren dan tidak membosankan, monster yang terlihat lebih keren dari sekedar mayat hidup yang biasanya lemah di film lain, action yang psycho parah, opening dan endingnya yang mantap, dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan lainnya yang bisa kalian nikmati di anime ini. Menonton Cabaneri of the Iron Fortress ini bagaikan menonton sekumpulan artbook di mana banyak sekali scene-scene cantik yang rasanya ingin aku print dan kujadikan wallpaper dinding. Intinya kalau kalian cari film dengan storyline keren dan kalian suka mengkritisi sebuah anime, aku tidak sarankan kalian menonton anime ini. Tapi jika kalian suka dengan action yang keren tapi gak kebanyakan ceramah, aku saranin banget kalian untuk mencicipi anime ini. Nomor 7, One Punch Man. Adakah di antara kalian yang tidak kenal dengan botak yang satu ini? Ya, namanya Saitama. Anime One Punch Man menceritakan tentang kisah Saitama yang dulunya cuma seorang manusia lemah gak bisa ngapa-ngapain lalu jadi hero. But sekali jadi hero, Saitama ini punya kekuatan yang OP parah. Sampai-sampai semua musuhnya mokat cuma dalam satu kali tonjokan aja. Intinya gak usah kebanyakan ngayal, gak usah kebanyakan ceramah, gak usah kebanyakan harem. Saitama datang siap-siap aja, sekali tonjokan langsung jadi bubur ayam tuh musuhnya. Buat kalian yang belum pernah menonton anime One Punch Man, mungkin kalian bakal bertanya, kalau sekali tonjok aja selesai, terus kerennya di mana bang? Nah ini dia nih yang perlu dikasih paham. Titik utama yang menjadikan One Punch Man bagus itu bukan karena MC-nya ngeluarin sihir ataupun pakai bela diri yang aneh-aneh, melainkan bagaimana si Saitama mengakhiri sebuah pertarungan yang sudah susah payah dilalui hero lain. Jadi biasanya si villain di anime ini tuh diajar dulu sama hero lain sambil nunggu si Saitama datang. Yang jadi poin plus di sini adalah walaupun Saitama belum datang, sang hero yang bertarung dari awal dan berusaha bertahan pun dikasih adegan fighting dengan animasi yang bisa dibilang keren. Jadi walaupun si Saitama gak datang-datang, penonton akan tetap betah karena adegan fighting ataupun komedi saat gelut gak kalah kerennya dari adegan finishing yang Saitama berikan. Intinya anime ini aku saranin banget buat kalian yang suka nonton action sekaligus ingin ketawa di dalam satu anime yang sama. Nomor 6, Boku no Hero Academia atau lebih sering disebut My Hero Academia. Anime ini bercerita tentang perjalanan seorang bocil bernama Midoriya Izuku atau kerap dipanggil dengan nama Deku. Dalam perjalanannya yang berawal dari bocil yang gak punya kekuatan super apapun hingga menjadi pahlawan yang sangat kuat.
Sedikit mirip dengan One Punch Man, yaitu sama-sama bertema superhero dan berasal dari orang-orang yang biasa aja. But bedanya adalah kalau One Punch Man itu kekuatannya gak logis banget, sekali tonjok langsung mokat gitu. Tapi kalau si Deku di My Hero Academia itu gak terlalu OP parah sampai seperti Saitama gitu. Se-OP-OP-nya Deku, masih ada juga lawan yang bisa ngimbangin kekuatannya dia. Jadi pertarungan sang MC dan para lawannya pun bertahan lebih lama. Alhasil adegan fighting dengan animasi yang keren pun tercipta lebih banyak di sini. Bukan hanya setiap tokoh yang punya kekuatan bermacam-macam, motivasi mereka menjadi hero pun berbeda-beda. Ada yang ingin mencari uang demi membantu perekonomian keluarganya lah. Ada yang kawin silang demi bisa ngalahin hero nomor 1 lah. Intinya tak melulu soal action saja. Soal drama juga, anime ini bisa dibilang cukup menghibur. Kembali ke masalah action, kalau dari adegan fighting, lari-larian, lompat-lompatan, dan sebagainya, gak bisa dibilang remeh sih ini anime. Bones Studio benar-benar berhasil menghadirkan adegan action yang indah dan memanjakan mata. Saking suksesnya ini anime, sampai pada video ini dibuat, Boku no Hero Academia sudah dapat 5 season. Dah, kurang bukti apa lagi coba? Kalau udah dapat 5 season gini kan udah pasti GG lah ini anime. Intinya gak usah kebanyakan mikir lagi, buka Netflix kalian dan segera tonton My Hero Academia. Nomor 5, Full Metal Alchemist Brotherhood. Sebelum melanjutkan list, harap untuk para fan Full Metal Alchemist ini menahan emosi dulu. Aku gak menempatkan anime ini di urutan pertama itu bukan karena anime ini tuh jelek, bukan. Tapi lebih ke alasan yang sudah aku sampaikan di awal video tadi. Penilaian di list ini 70% bergantung pada actionnya, barulah sisanya dari storyline-nya. Buat kalian yang belum pernah menonton Full Metal Alchemist Brotherhood, akan aku ceritakan sedikit storyline dan action anime ini. Jadi anime ini tuh bercerita tentang Elric bersaudara yang berusaha membangkitkan orang tuanya yang sudah meninggal agar hidup kembali. Mereka gagal dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk bergabung dengan alkemis-alkemis lainnya untuk melayani negara. Suatu hari, Elric bersaudara bertemu kembali dengan guru yang mengajarkan alkemis pada mereka dulu. Dan sang guru pun berkata, "Mengapa kalian mau menjadi anjing negara?" Apakah yang dimaksud dengan perkataan guru mereka? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan ada rahasia apa di balik negara tersebut? Temukan sendiri jawabannya di Full Metal Alchemist Brotherhood. Dari sisi storyline-nya aja udah top number 1 best anime in my anime list. Jadi gak usah ditanya lagi, anime ini tuh bagusnya apaan tuh gak usah ditanya. Rating nomor 1 dari hampir 2 juta user. Kurang bukti apa lagi coba kalau anime ini tuh anime masterpiece. Udah dari sisi storyline dalam banget, dari actionnya juga gak kalah keren. Anime ini mengusung tema alchemistry, sebuah ilmu untuk merubah satu materi ke materi lainnya dengan syarat masanya sama. Jadi dari konsep dasarnya sendiri anime ini menggunakan sains, tapi dalam prakteknya kelihatan seperti para karakter di sini menggunakan magic dan cara mereka memakai kedua elemen tersebut tuh lompat, pose, hantam. Jadi simpelnya action di sini tuh bisa dibilang beda dan khas ketimbang di anime lain. Perpaduan action, magic, konspirasi, alegori, pemerintahan jahat, filosofi, melanggar tabu, cuci otak, dan sains dibungkus dalam adegan action. Semuanya hanya ada di Full Metal Alchemist Brotherhood. Nomor 4, Tokyo Ghoul. Kalian pernah lihat film orang makan manusia? Bagaimana orang tersebut digambarkan? Zombie, suku pedalaman, atau psikopat yang gak enak dipandang mata? Well, kalau pandangan kalian tentang pemakan manusia itu seperti apa yang aku sebutkan tadi, aku yakin perspektif kalian tentang pemakan manusia itu akan berubah setelah kalian menonton Tokyo Ghoul. Jujur, pertama kali aku lihat anime ini tuh komentarku cuma satu, yaitu keren. Ya, satu kata itu saja sudah menggambarkan semua kekagumanku kepada Tokyo Ghoul. Anime yang sering dikatakan sebagai panutan oleh bocil yang sosokan jadi psikopat padahal cuma goreng ikan yang dia beli dari pasar. Anime ini bercerita tentang Kaneki Ken, seorang pemuda yang selalu diajarkan berbuat baik padahal dunia seringkali jahat padanya. Kaneki ini pada awalnya hanyalah seorang manusia biasa, hingga suatu ketika dia bertemu Rize, the top number 1 most wanted ghoul in Tokyo pada saat itu. Mereka berkencan hingga akhirnya Rize-chan memutuskan untuk memakan Kaneki di perjalanan. Kecelakaan pun terjadi, bukannya Kaneki dimakan oleh Rize, yang ada setelah kecelakaan tersebut malah si Kaneki berubah menjadi manusia setengah ghoul. Maka dimulailah kisah petualangan Kaneki di dunia yang sama sekali tidak dia kenal.
Dunia Ghoul, monster berwujud mirip manusia tapi memakan manusia. Kalian pikir dengan menjadi ghoul hidup kalian akan menjadi manusia kuat, tak terkalahkan dan tentram gitu? Enggak coy, sama sekali enggak. Di anime ini diceritakan di Tokyo itu ada yang namanya CCG, sebuah organisasi investigasi kejahatan yang berkaitan dengan ghoul. Jadi bukan nyaman karena mendapat kekuatan ghoul, seorang manusia yang menjadi ghoul malah tidak tenang hidupnya karena tahu dirinya jadi target buruan CCG. Yang menarik dari actionnya adalah walaupun CCG ini beranggotakan manusia, tapi para investigator atau sering disebut merpati ini tuh gak kalah kuat dari para ghoul itu sendiri. Bahkan sampai ada beberapa investigator yang ditakuti di kalangan ghoul itu sendiri. Desain setiap karakter dengan Kagune Ghoul di anime ini tuh keren banget. Bisa dibilang mirip Naruto pas tengah berubah jadi ekor Kyuubi lah. Tapi Tokyo Ghoul ini lebih versi coolnya gitu. Animasinya fluid, gak kaku, banyak hand to hand fighting yang tentunya hal itu menjadi poin plus. Gak ada yang namanya 3D, gak terlalu banyak magic. Overall, best banget lah dari segi actionnya Tokyo Ghoul ini mah. Desain setiap karakternya keren, ada yang anak punk, ada yang kutu buku, ada yang so elit, ada yang cantik banget. Fashionnya itu loh keren-keren parah. Kalau kalian perhatikan Tokyo Ghoul ini bagaikan sekumpulan monster fashionable yang pandai bertarung. Bayangin aja, sekumpulan orang good looking yang bisa gelut, keren kan? Nah seperti itulah Tokyo Ghoul. Oh ya, satu lagi, saran aja ini, kalau kalian ingin cosplay anime, daripada kalian susah-susah cosplay Sheriff Kelly, mending kalian cosplay aja Kaneki atau Touka-chan pakai seragam pelayan cafe. Dijamin looknya bakal lebih keren dan gak norak. Nomor 3, Naruto. Buat para ibu-ibu, ini Naruto, ini juga Naruto. Saking populernya, semua kartun Jepang kalau dikasih lihat ke ibu-ibu dan tanya gambar apa ini, kebanyakan dari mereka bakal jawab, ini gambar Naruto. Ya, siapa sih yang gak kenal Naruto di Indonesia ini? Orang yang sampai gabung Akatsuki aja ada. Anime ini berkisah tentang perjalanan Naruto, bocah terkucilkan yang ingin jadi pemimpin desa Konoha dan mempunyai banyak teman. Dari bocah kesepian, sendirian, gak ada teman, jomblo, warisan bapaknya dikorupsi sama monyet, keluarganya dibantai sama monster, dijauhi orang sekampung gara-gara bapak Kyuubi. Dah lah, intinya sedih banget kisah hidup si Naruto ini. Jujur saja ya, aku nonton anime ini bukan hanya sekali dua kali nangis, tapi berkali-kali nangis karena saking sedihnya situasi yang dihadapi Naruto di sini. Dia cuma pengen jadi Hokage dan punya banyak teman. Udah sesimpel itu aja. Dia gak pengen uang banyak, cewek cantik, mobil Pajero, itu enggak. Naruto ini cuma pengen punya banyak teman dan gak merasa kesepian lagi dengan cara dia itu harus menjadi Hokage. Maaf kalau bahas story anime Naruto ini kepanjangan, but aku cuma mau menyampaikan saja kalau Naruto ini selain punya action yang keren juga punya story yang memang sedih parah. Oke, lanjut ke bagian actionnya. Anime ini dari segi actionnya bisa dibilang bagus banget, tapi sayangnya ada beberapa scene yang kalau diperhatikan sangat konyol dan lucu. Namun terlepas dari itu semua, kalau urusan gelut hand to hand disertai sedikit magic, Naruto ini bisa dibilang tier S-nya anime action magic sih. Coba saja kalian perhatikan beberapa adegan fighting yang aku sajikan ini. Bagaimana? Biasa aja. Coba kalian periksa kesehatan mata ke dokter gitu, siapa tahu ada yang salah. Mau dibilang bagaimanapun juga, namanya membuat animasi dengan gelut fisik atau bisa disebut hand-to-hand combat, asli lah, susah banget itu coy. Buat referensi aja ini ya, coba kalian search di Google, how to draw a pose. Nanti kalian bakal menemukan banyak tutorial menggambar pose, yang tentunya menggambar pose seperti itu jauh lebih sulit daripada hanya sekedar menggambar sebuah wajah atau sebuah karakter berdiri. Itu pun yang kalian temukan tuh cuman tutorial menggambar posenya, alias belum menggambar karakter secara keseluruhan. Sudah gambarnya susah, dibuat animasi lagi kan tambah susah. Dan kerennya lagi, adegan fighting taijutsu gelut pakai fisik ini bukan hanya satu atau dua kali aja di Naruto, melainkan banyak banget. Mungkin nanti kebanyakan dari kalian akan bertanya, Bang, kenapa gak masukin Dragon Ball aja ke dalam list ini? Kan Dragon Ball juga punya banyak pose dan gelut yang keren, Bang. Alasan aku gak memasukkan Dragon Ball ke dalam list ini adalah karena dari segi grafis Dragon Ball itu bisa dibilang kalah dari anime sekarang ini. かつてのオビトを守ることは今のオビトを殺すこと。 Nomor 2, Attack on Titan. Wibu mana sih yang gak kenal sama Attack on Titan ini? Anime yang digadang-gadang sebagai penentu wibu mana yang elit dan mana yang enggak. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang wibu menonton Attack on Titan, maka wibu tersebut akan naik tahta menjadi kalangan wibu elit. Kata legenda itu loh ya, bukan kata saya.
Berbeda dengan anime lain yang punya action bagus tapi dari sisi story-nya simple, Attack on Titan malah mengusung cerita yang bisa dibilang ribet dan berbelit-belit. Attack on Titan bercerita tentang 3 serangkai, Eren, Armin, dan Mikasa dalam perjalanannya mencari kebebasan. Di dalam anime ini diceritakan bahwa manusia hidup di dalam tembok yang melindungi mereka dari bahaya yang mengancam dari luar, yaitu Titan, raksasa pemakan manusia. Eren dan Armin berpemikiran kalau mereka hidup di dalam tembok itu sama saja seperti kehidupan hewan ternak. Nah, bermula dari pemikiran mereka itu, maka datang dan terungkaplah banyak misteri yang selama ini disembunyikan. Misteri apakah itu? Tonton sendiri jawabannya hanya di Attack on Titan. Misteri, konspirasi, politik, semuanya dibungkus dengan sangat rapi dalam satu mahakarya yang disebut Attack on Titan. Sudah dari sisi storyline-nya mantep banget, dari actionnya juga bisa dibilang fresh, khas, dan beda dari anime action lain. Kenapa aku bilang fresh? Jawaban yang pastinya adalah karena sistem fighting di anime ini tuh beda banget dari kebanyakan anime lain. Pakai tali buat narik badan hingga bisa terbang, plus bawa pedang melewati setiap rintangan demi menembus layar Titan. Hal itu tuh keren dan langka banget di dalam dunia anime. Animasinya gak kaku, banyak detail yang diperhatikan, dan juga banyak realistisan fighting ikut meramaikan anime ini. Sebagai contoh, ada pada saat Warhammer Titan hendak berubah. Perubahannya belum selesai, ditunjuk duluan sama si Eren. Nah, kerealistisan seperti itulah yang aku sebut realistis di dalam Attack on Titan ini. Kalau di anime lain, tahu musuh mau berubah bukannya diajar, malah ditonton, dikiranya Power Ranger apa. Bukan cuma sekedar terbang sana sini aja, gelut di sini tuh juga dibumbui dengan strategi yang kadang-kadang strategi itu memancing banyak rasa penasaran yang membuat kita bertanya-tanya tentang apa yang direncanakan oleh komandan para pemburu Titan ini selanjutnya. Intinya selalu membuat penasaran dengan strategi adalah ciri khas dari Attack on Titan. Nomor 1. Kimetsu no Yaiba. Ibu-ibu tolong tahan emosinya dulu bu. Bu, sabar bu. Aku tahu kebanyakan dari kalian akan protes kalau aku letakkan Kimetsu no Yaiba di peringkat paling puncak di list ini. Jadi, jika kalian hendak marah, maka ada baiknya jika kalian kembali ke apa yang aku katakan di awal video tadi. Penilaian anime di list ini 70% berdasarkan actionnya. Oke, sampai di sini paham? Dari sisi storyline, Kimetsu no Yaiba atau bisa disebut juga Demon Slayer mungkin memiliki cerita yang bisa dibilang simple banget dan gak terlalu bertele-tele. Anime ini bercerita tentang Tanjiro dalam usahanya membasmi para iblis demi menemukan cara untuk mengembalikan adiknya yang berubah menjadi iblis agar menjadi manusia normal kembali. Simple banget kan? Justru dari kesimpulan itulah kita bisa fokus menikmati action dari sebuah anime. Baik dari segi animasi ataupun grafis secara keseluruhan, anime ini aku nobatkan sebagai anime serial action terbaik. Ingat, actionnya ya, action. Jadi jangan sampai nanti ada yang komen, "Bang, Kimi no Nawa grafisnya lebih keren bang." Jangan ada yang komen gitu ya. Aku cuman bilang Kimetsu no Yaiba ini terbaik dari kategori serial action di sisi grafisnya. Animasi berpedang ditambah warna-warni dari setiap jurus yang dikeluarkan menyala di tengah gelap. Sangatlah cantik dan memanjakan mata, bagaikan kilatan yang menyambar di tengah keputusasaan yang membentang di sepanjang malam. Setiap scene fighting seolah-olah diciptakan hanya untuk mendapatkan kekaguman dan rasa cinta dari penontonnya saja. Tebasan pedang, nyala api, percikan air, kilatan menyambar, potongan kayu berterbangan, semuanya berpadu demi menciptakan suatu pertunjukan yang epik dan menarik. Pada dasarnya anime ini memang ditujukan dan dikhususkan untuk mereka yang suka nonton anime gelut-gelutan tapi gak suka nonton cerita yang kepanjangan dan ribet. Intinya anime ini aku saranin banget untuk kalian yang suka nonton anime yang adegan fightingnya keren tapi gak suka lihat cerita yang kepanjangan. Simpel aja, intinya ketemu musuh hajar, ketemu musuh tebas, sudah gak usah kebanyakan ngomong, dapat misi datang, ketemu musuh, langsung aja senggol bacok. Itu saja sih mungkin yang bisa aku saranin kali ini. Jika menurut kalian masih ada anime yang pantas masuk list ini, silakan cantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Nontonisme untuk hal-hal menarik tentang anime lainnya. Arigatou gozaimasu and hope see you in the next video. Very soon.